Mungkin kalian belum tahu kalau film pendek Medang ini directed by me jadi juara 1 di lomba Gempur Legal di kota saya. Tapi itu udah lama, biarlah berlalu. Tapi yang belum kalian tahu kalau film ini diproduksi hanya menggunakan smartphone dan Lumix G7 lensa kit ini. Jadi di awal adegan itu, di adegan awal maksudnya, itu ada sepeda itu menggunakan smartphone seadanya, menggunakan gimbal seadanya yang kita punya. Kemudian sisanya menggunakan G7 lensa kit 1442 f3,5 sampai 5,6. Nah, jadi intinya G7 lensa kit. What's up, what is going on? Senang bisa bertemu kalian lagi, senang bisa bikin video lagi. Di video ini saya akan mereview kamera G7 Lumix, Panasonic Lumix G7. Nah, dan tentunya pengalaman saya menggunakan lensa ini, menggunakan kamera ini untuk foto dan video. Dan di akhir video saya akan menjawab pertanyaan, kira-kira masih layak nggak sih kita beli G7 ini di tahun 2022, dimana kamera baru banyak banget yang bermunculan. Dan sebenarnya kamera ini cocoknya untuk siapa sih? Atau untuk fotografer, videografer, atau untuk hybrid juga bisa? Langsung saja tanpa basa-basi, menurut saya berdasarkan pengalaman untuk bodinya sendiri nih. Nah, yang saya rasain ini mirrorless ternyaman yang pernah saya gunakan. Really. Untuk rentang harga 8 jutaan lah. Ya, 8 jutaan ini pokoknya kamera mirrorless yang ternyaman. Kenapa begitu? Nah, dari gripnya ini dalam banget coy. Dari gripnya saja ini dalam banget. Kita bandingkan bentar ya dengan kamera pertama saya. Ya, yang dari dulu ada di situ. Ini Canon EOS M3. Kalau kalian bisa lihat, ini gripnya itu dikit banget. Nah, dibandingkan dengan Lumix G7, ini gripnya dalam banget. Serasa kamera DSLR ya. Kalau genggamannya juga enak banget. Pokoknya dari segi gripnya, dari kedalamannya, dari karetnya ini pokoknya bisa dibilang no complaint lah. Terus yang harus kalian tahu dari tampilan luarnya nih, ini di G72 ini ada 2 dial. Itu di atas dua-duanya. Biasanya kan kamera itu ada yang di atas, ada yang di bagian belakang sini, bagian yang menghadap ke kita, ke usernya. Nah, enaknya bagian ada dial bagian di atas dua-duanya ini, itu tangan kita, jempol dan telunjuknya itu masih di posisi pada saat kita shoot atau video. Kita nggak gerakin kemana-mana untuk mengaturnya. Nah, fungsinya juga enak banget. Di depan itu secara default itu aperture, kemudian yang belakang itu shutter speed. Tapi kalau kita pencet tombol kecil yang ada di belakang ini, yang ada di dial bagian belakang, ini akan berubah fungsinya. 2 dial ini, yang depan itu jadi white balance, yang belakang itu jadi ISO. Buset, enak banget kan? Jadi bener-bener nyaman banget. Kemudian untuk apa sih namanya, easy to use, apa sih ya, efektivitas dalam penggunaan ini tidak diragukan lagi. Aperture, shutter, kemudian pencet, ganti white balance, ganti ISO, nggak pindah-pindah tangannya. Kalau tinggal pencet shutter, tinggal pencet shutter, tangannya nggak usah kesini, tangan ini nggak usah pindah-pindah kemana-mana. Sesuai dengan posisi kalian, mungkin ada di zoom ring, ada di focus ring, itu terserah kalian. Itu nyamannya menggunakan kamera khususnya ini G7 Lumix G7 ini. Kemudian masih di body untuk layarnya ini articulating screen, jadi flippy screen, bisa di mana-mana. Kalau kita shoot vertikal low angle masih bisa, kemudian horizontal low angle masih bisa, high angle masih bisa juga, ya kan? Nah, ini enak banget. Tapi jujur untuk videographer sendiri itu biasanya ada yang prefer lebih enakan kayak sistemnya Sony, cuma flip ke atas. Ini juga kamera pertama saya juga seperti itu, flip cuma ke atas ini. Ini lebih memudahkan sih menurut saya pada saat operasi seperti ini, memudahkan daripada kalau layarnya yang di samping seperti ini. Tapi tentunya kalau kita sebagai content creator atau vlogger atau sebagaimana macamnya gitu, yang pingin kita lihat sendiri muka kita di depan kamera itu, ini memudahkan banget. Articulating screen ini atau flippy screen itu pokoknya enak banget digunakan. Plus satu lagi colokan untuk mic eksternal. Jadi di sebelah kini ada mic eksternal di atasnya. Nah, pada saat flip itu nggak mengganggu sih kameranya. Beberapa kamera itu ada flip screennya, tapi kalau kita muter dikit itu kena dari cek port jack dari audionya gitu ya. Nah, susah banget sih ngomongnya, pokoknya itulah. Nah,
Yang saya rasakan kalau kita memang menggunakan kamera ini sebagai untuk kita sebagai content creator itu memudahkan banget, khususnya untuk vlogger. Ini ada mix eksternal di atas, bisa dipasang, colok di sini, kemudian layarnya di flip seperti ini. Itu benar-benar enak banget, penggunaannya tidak mengganggu kalian sama sekali. Masuk ke segi kualitas gambarnya, G7 ini sudah bisa 4K, crop sedikit banget cropnya. Nah, di Full HD itu bisa sampai 60 fps, tapi nggak bisa 120 fps. Nah, jadi lumayan lah buat slow motion, masih lumayan. Bisa video tanpa limit waktu. Biasanya kan banyak kamera yang cuma 30 menit. Ini bisa tanpa limit waktu kalau kita setting di AVC HD. Ya, pokoknya kualitas yang lebih rendah dari MP4, tapi masih lumayan kalau kita buat liputan. Pernah saya coba di Panjer selama 2 jam untuk merekam pengajian, merekam hal-hal yang baik-baik gitu ya. Itu 2 jam non-stop, baterainya masih 30%. Wih, enak banget kan? 2 jam tanpa jeda, baterainya juga masih. Ini juga biasa kita gunakan untuk streaming sekolah di sekolah kita, di sekolah saya maksudnya. Streaming di acara 4-6 jam hanya butuh 2 baterai. Yang satu habis, yang satu sisa sekitar 40-30 sama kayak tadi lah. Nah, sekiranya penggunaannya memang seperti itu. Jadi untuk kalau kita pakai di acara wedding, acara pre-wedding itu kalian sedia 2 baterai saja itu sudah cukup. Maksimal 1 baterai habis itu bisa jadi, tapi kita selalu punya backup, jadi punya 2 baterai seperti yang dipasang di sini. Banyak picture profile-nya, tapi yang sering digunakan bagi saya itu standar, kemudian apa lagi ya, natural, kemudian Cinelike D, belum ada vlog, belum ada. Nah, buat foto biasa aja sih. Buat foto itu 16 megapiksel ya, terlalu kecil ya. Maksudnya dari rata-rata kamera biasa itu lebih rendah. Tapi kalau untuk sosial media tentunya itu sudah cukup banget. Untuk cetak gede itu ya agak kurang sih untuk cetak gede, tapi ya lumayan lah buat kalian yang suka. Mungkin ini diperuntukkan untuk yang di sosial media, itu sudah mumpuni banget. Untuk kekurangannya, nah sensor yang digunakan itu micro four thirds, jadi sensornya itu lebih kecil daripada APS-C, setengahnya dari full frame. Nah, otomatis cahaya yang masuk semakin sedikit. Jadi kalau gelap sedikit itu mungkin muncul noise, itu kemungkinan lebih besar. Dan untuk autofocus, kalau yang saya rasakan dari pertama saya menggunakan EOS M3 ini, kalau pindah ke G7 itu tidak terlalu banyak berubah. Maksudnya sama-sama lah fokusnya seperti itu. Tapi untuk dibandingkan dengan kamera yang saya gunakan ini, Sony 6400, itu jelas jauh bedanya. Fokusnya lebih cepat Sony. Tapi untuk kalau bisa dibilang ini kalau kamera pertama kalian, itu nggak ada masalah sama sekali sama autofokusnya. Jadi itu saja technical review dan pengalaman saya. Saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, kamera ini untuk siapa? Dari rentang harga 8 jutaan ini mungkin bisa dibilang kamera ini buat kalian yang baru mau beli kamera pertama, dan itu digunakan buat produksi, buat kerja sebagai videographer, fotografer wedding juga masih oke. Sudah dibilang ya bagus lah, tinggal ganti lensanya, pilih lensa yang lebih bagus daripada lensa kit, itu masih banyak. Nah, tapi menurut saya cenderung ke videographer, karena biasanya fotografer itu pasti mencari sensor yang lebih besar. Misalnya mungkin APS-C atau langsung ke full frame sekalian. Nah, untuk tahun ini 2022 ini sih beli G7 bisa banget ya. Dari gripnya, handlingnya pokoknya enak banget, efisiensi pengoperasiannya, articulating screennya, mix eksternal juga. Ini cocok banget pokoknya. Paling saingannya sih dari Canon EOS M50, tapi gripnya sama kayak EOS M3 kecil. Kalau di Sony itu ada Sony A6000, ada A6300 yang lebih mahal sedikit. Nah, jadi kalian bisa dipilih mana. Pokoknya semoga review ini bisa membantu kalian menentukan keputusan kalian apakah menggunakan G7 ini ataukah pindah ke brand-brand yang lain. Itu terserah kalian. Pokoknya dari saya, dari pengalaman saya menggunakan kamera ini kamera yang menurut saya enak banget, gripnya enak banget, pengoperasiannya semua nggak ada komplain. Tapi kalau budget kalian di atas ini, di atas 8 juta atau di atas 7 juta, itu masih banyak kamera-kamera yang lebih bagus daripada ini. Jujur saja seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian, semoga bisa membantu keputusan kalian dalam mengambil kamera atau membeli kamera. If you like this video, give it thumbs up.
subscribe, hit the bell biar kalian nggak ketinggalan video-video baru berikutnya, and I will see you in the next one. Peace. 5 juta coy.